Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Nandar mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 6 adalah nubuat untuk nabinya Nabi Muhammad. Dan saudara dalam Tuhan, seorang apologet Kristen yang sangat cerdas langsung menjawab Ustadz Nandar, dan akhirnya Nandar hanya bisa terdiam dan akhirnya ngeles. Nah saudara dalam Tuhan, langsung saja kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like dan subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tertawakan dulu Nandar teman-teman atas ilmu cocokmologinya. Nandar, tadi kan kamu saya tanya, mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Quran itu harus ditafsir? Tetapi kamu tidak bisa menunjukkan. Kamu malah menunjukkan ayat yang menyuruh kamu untuk menanyakan kepada orang yang berilmu. Kamu bilang bahwa ulama itu orang yang berilmu. Ulama siapa orang yang berilmu? Mau kamu bilang Ibnu Katsir, ulamamu? Syafi'i, Hambali, itu yang kamu bilang orang berilmu. Tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran yang mengkonfirmasi bahwa mereka orang berilmu. Di mana Nandar? Catat, Nandar catat. Tunjukkan ayat di dalam Quran yang memverifikasi bahwa ulama ini yang bernama Imam Syafi'i, yang bernama Imam Hambali, yang bernama Bukhari, yang bernama Bini adalah orang-orang berilmu. Sampai kiamat kamu tidak akan menemukan Anda. Tidak akan menemukan. Kemudian lu baca di dalam Al-Quran surat ke berapa ini? Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat ke-7. Baca ini hadis. Lu bertanya tentang mana dalilnya ilmu tafsir. Coba ini. Wa ma arsalnaka qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fa as'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah olehmu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, para mufasir itu adalah orang-orang berilmu yang menguasai ilmu bahasa Arab, bahkan mereka hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, puluhan ribu hadis, makanya mereka berilmu. Begitu lu bertanya, gua jawab, gua bertanya, lu nggak sanggup menjawab, kemudian lu fatal sekali. Lu menggunakan Yohanes 14 nomor ke-6 tentang jaminan keselamatan. Ini gua kasih tahu nih. Itu justru nubuatan untuk Nabi Muhammad. Saya baca dalam bahasa Ibraninya. Amar lo Yesua, berkatalah Yesus kepadanya, Ani haderek, aku adalah jalan. PH Ahmed, aku adalah jalan bagi Ahmad. PH Hayim, dan kehidupan. Justru Yesus di dalam Yohanes 14 nomor ke-6 menjamin tentang kalau keselamatan itu ada di tangan Ahmad dan Hayim. Anda tahu tidak Hayim itu apa? Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaan gua tolong jawab, di mana Yesus mengajarkan tentang konsep penebusan dosa? Lalu kalau ada, dosa apa yang ditebus? Dosa asal atau dosa berjalan? Yang ketiga, kalau orang Kristen terjatuh dalam dosa kemudian mati, apakah ada api penyucian? Tolong sebutkan dasarnya di mana, Injil apa, pasal berapa, ayat keberapa. Jangan sampai lu lari dari pertanyaan gua. Sudah saya bilang tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Jawab. Kalah lu. Win lagi tuh, win lagi, Nandar keok lagi teman-teman, keok lagi Nandar. Terima kasih teman-teman, terima kasih teman-teman ya. Lihat Nandar keok lagi. Edis, coba perhatikan gua dulu. Lu jangan nyumput dong. Ini saya mau lagi benerin HP saya. Ini benerin HP nih nama. Udah cukup tadi waktunya Belum ngomong lagi. Belum mulai. Baik. Udah selesai ngomongnya, gemetar. Silakan. Gemetar. Yang gemetar siapa? Takut. Lu jawab pertanyaan gua ya. Lu jawab pertanyaan saya tanggapi semua yang kamu narasikan, akan saya tanggapi. Silakan, Secukupnya diterima. Waktu 5 menit ya. Terima waktunya. Baik. Ya, Baik. Silakan.
Ya, jadi teman-teman sekalian, oh kita beri dulu dia tertawa. Kita tertawakan dulu Nandar teman-teman. Atas ilmu cocokmologinya. Nandar, tadi kan kamu saya tanya. Mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Quran itu harus ditafsir. Tetapi kamu tidak bisa menunjukkan. Kamu malah menunjukkan ayat yang menyuruh kamu untuk menanyakan kepada orang yang berilmu. Kamu bilang bahwa ulama itu orang yang berilmu. Ulama siapa orang yang berilmu? Mau kamu bilang Ibnu Katsir, ulamamu? Syafi'i, Hambali, itu yang kamu bilang orang berilmu. Tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran yang mengkonfirmasi bahwa mereka orang berilmu. Di mana Nandar? Catat, Nandar catat. Tunjukkan ayat di dalam Quran yang memverifikasi bahwa ulama ini yang bernama Imam Syafi'i, yang bernama Imam Hambali, yang bernama Bukhari, yang bernama Bini adalah orang-orang berilmu. Sampai kiamat kamu tidak akan menemukan Anda. Tidak akan menemukan. Di situ Al-Quran bilang, siapakah orang-orang yang berilmu itu? Surat Yunus, Yunus kalau nggak salah ya, Yunus ayat 90 kalau tidak salah, nanti bisa dicek, pokoknya ayatnya berbunyi begini. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Orang yang membaca kitab sebelummu, Nandar. Kamu malah nanya kepada orang yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Inilah yang saya bilang kamu berpikir itu kuda kebalik-balik. Ya, disuruh beriman oleh Al-Quran kepada kitab sebelumnya. Kamu malah beriman kepada kitab sesudahnya. Yang kamu bacakan tadi apa Nandar? Nggak jelas. Apa itu yang kamu bacakan tadi itu? Bahwa aku datang memintakan diminta. Kitab apa itu Nandar? Inilah yang saya bilang teman-teman ya. Mereka ini ibarat kata ayam kehabisan padi. Jadi batu-batu pun dimakan. Iya kan? Kalau kamu Nandar merasa bahwa Al-Quran itu kaya, mencukupi, menjelaskan sesuatu, kamu harus merujuk ke Quran Nandar. Kok kamu malah merujuk kepada kitab apa tadi yang kamu baca nggak jelas? Muhammad berkata ini itu di mana di kitab apa itu Nandar? Kapan kau karang? Kamu diperintahkan Al-Quran untuk beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Sebelum Quran Nandar. Coba kamu agak konslet nggak kamu? Sebelum Quran itu maksudnya apa? Sebelum Al-Quran itu turun. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Ke situ kamu merujuk disuruh Quran. Kamu kok malah merujuk kepada kitab entah apa tadi itu kamu baca-baca. Dar, kalau baca Quran begini, ini Quran gini, baca Quran jangan begini. Kau baca Quran kebalik, ini akibat baca Quran sambil salto. Ini akibat membaca Quran sambil salto, teman-teman ya. Ingat Nandar ya, tema kita konsep keselamatan, kepastian. Tadi lo kamu mengucapkan itu, direkam loh Nandar. Kepastian keselamatan di dalam Islam dan Kristen. Sudah saya jawab tadi Nandar. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Ingat Nandar, di Kristen nggak ada ilmu cocok logi putar-putar jungkir balik seperti kamu. Apa yang tertulis di situ ya seperti itu. Lalu ditanya, apakah ada pembenaran dari Yesus kepada Paulus? Ada. Jelas di dalam Bible bahwa orang ini telah aku pilih untuk menjadi utusanku kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jelas ayatnya ada. Sekarang saya tanya sama kamu, tunjukkan perkataan Muhammad ataupun di dalam Al-Quran yang bilang bahwa Imam Syafi'i itu benar. Mana omongan Muhammad gitu? Bahwa Imam Hambali itu benar. Mana omongan seperti itu? Bahwa Bukhari itu benar. Bilang gitu, Muhammad aja tidak pernah ketemu sama Bukhari. Muhammad saja tidak pernah ketemu sama Ibnu Katsir. Tetapi kamu gadang-gadang mereka sebagai orang yang mengerti Quran. Nandar, janganlah kamu berhalusinasi. Hari masih pagi ataukah kamu semalam tidur terlalu miring Nandar? Ya. Maka untuk orang-orang seperti Nandar ini, seperti tepat yang dikatakan, mereka inilah orang-orang yang nekat dan mereka inilah yang akan dikirim ke laut berwarna biru, teman-teman.
Silakan Nandar. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak percakapan antara Ustadz Nandar dengan seorang apologet Kristen dan saudara dalam Tuhan. Di video tadi jelas Nandar mengatakan bahwa Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 adalah nubuat untuk nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, saudara dalam Tuhan, ya sebenarnya banyak hal yang mereka bicarakan, dan poin ini yang mau saya tanggapin ya. Kapan sih Yohanes 14 ayat 6 merujuk kepada Nabi Muhammad? Ya, justru di situ Yesus mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya. Jadi dalam hal ini mungkin Nandar takut kalau ayat ini diketahui oleh orang-orang yang seagama dengan dia, akhirnya mereka percaya Yesus. Dan daripada seperti itu, ya mungkin saja ya Ustadz Nandar memplesetkan ayat ini supaya ayat ini seakan-akan merujuk kepada nabinya, padahal bukan, saudara dalam Tuhan ya. Ya, tidak ada kata Nabi Muhammad di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Bahkan kalau kita melihat dari bahasa manapun, ya bahasa Ibrani Yunaninya juga tidak ada, saudara dalam Tuhan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Nandar di video tadi merupakan klaim kosong ya, dan tidak benar ya. Nah, kalau kita melihat video tadi ya, ketika Nandar berbicara dengan seorang apologet Kristen, ya kita lihat endingnya ya, Ustadz Nandar ngeles dan akhirnya meninggalkan ruang debat ya. Jadi kita boleh nilai seberapa jauh, seberapa luas pengetahuan daripada Nandar ya. Sebenarnya Ustadz Nandar ini tidak mengerti tentang Alkitab, tetapi memaksakan diri ya membahas Alkitab. Saya katakan memaksakan diri membahas Alkitab, dan ujung-ujungnya pembahasannya ngawur, saudara dalam Tuhan ya, entah kemana-kemana gitu loh. Intinya tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri. Makanya selalu saya sampaikan ya, lebih baik Nandar ini ya berdiam diri, tidak membahas Alkitab gitu loh, karena pembahasannya selalu salah ya. Lebih baik dia fokus dengan agamanya. Saya rasa itu lebih memberkati ya. Kalau dia bicara, alangkah lebih baiknya dia membicarakan isi dari Al-Qur'annya, karena itu kitab yang dia imani sebagai firman Tuhan. Dia tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, tapi mencomot-comot ayat Alkitab dan mengatakan bahwa di Alkitab nabinya dinubuatkan. Kan tidak masuk akal. Bagaimana kita percaya kitab yang kita tidak imani, tapi kita percaya bahwa di dalam kitab yang tidak kita imani ini ada nubuat tentang nabi kita? Kan logikanya gimana ya? Ya, saya rasa tidak masuk akal gitu loh. Kalau kemudian Nandar percaya tentang Alkitab adalah firman Tuhan, lalu dia mengutip ayatnya, mungkin saja kita ya berkata bahwa ya bisa benar bisa salah, tetapi jelas-jelas Nandar tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Bagaimana dia berkata bahwa di dalam Alkitab nabinya dinubuatkan ya. Dan sebenarnya bukan hanya Nandar ya, banyak apologet Islam lainnya juga mengatakan hal yang sama. Misalnya Zakir Naik mengatakan bahwa di dalam Bible itu ada nubuat tentang Nabi Muhammad. Irene Handono juga mengatakan bahwa ya nabinya dinubuatkan.
Dan beberapa yang lainnya mengatakan bahwa nabinya dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi klaim-klaim mereka ini merupakan klaim yang tidak tepat, yang tidak benar ya. Tidak ada Nabi Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab. Tidak ada satu kata pun ya yang menyebutkan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Itu tidak ada, saudara dalam Tuhan. Mau baca Kejadian sampai kitab Wahyu Alkitab, saya katakan satu kata pun saudara tidak bakalan menemukan ada nama Nabi Muhammad ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan atau komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan komentar yang memuliakan Tuhan tentang percakapan Nandar dengan seorang Kristen di video tadi ya. Dan tuliskan tanggapan yang memberkati kita sekalian. Dan di kesempatan juga saya mau sampaikan kepada kita, semoga hari-hari ini kita tetap semangat, kita tetap bersyukur, dan kita tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita. Tuhan senantiasa menyertai saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang terpenting adalah kita percaya Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.